والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita menuntut ilmu, ngaji, agar kita selamat dunia akhirat, agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti petunjuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari beberapa kaidah yang besar. Yang pertama adalah al-umur bi maqasidiha, yakni segala macam perbuatan perkataan seorang itu tergantung daripada niatnya. Yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Kemudian kita kemarin belajar juga al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah, ini belum lengkap semuanya, tapi coba kita sedikit mengulang dan mempraktekkan tentang kaidah-kaidah yang kita pelajari kemarin. Yang pertama, tentang kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Pertanyaan saya, ada seseorang mandi, yang satu mandi supaya badannya itu fresh, dingin. Kemudian ada dua orang, yang satu mandi untuk fresh badannya, kemudian yang satu niatnya untuk mandi jenabah. Ya, dua orang sama-sama junub, tapi ketika mandi, yang satu niatnya mandi jenabah, yang satu niatnya mandi biasa, yang satu niatnya mandi jenabah. Kemudian kedua-duanya sholat. Manakah yang diterima sholatnya? Orang yang mandi. Kenapa? Al-umur, iya, kaidahnya apa? Al-umur bimaqasidiha. Ya, saya ulangi lagi. Kaidah yang pertama mengatakan al-umur bimaqasidiha. Jadi setiap sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Ada dua orang sama-sama mandi janabat. Yang satu, yang A, dia mandi niatnya mandi biasa, kemudian sholat. Yang satu, dia berniat untuk mandi jenabah. Jadi manakah di antara A dan B ini yang mengulang sholatnya lagi? Yang mengulang sholatnya lagi yang mana? A. Kenapa? Karena niatnya mandi biasa.
Kaedahnya apa? Al-umuru bimaqasidiha. Paham ya cara menggunakan kaedah? Nah, ini mulai dipraktekkan. Jadi gampang sekali sebetulnya. Ada dua orang sholat. A sholat masuk waktu subuh. A, orang yang A, dia sholat bersama imam, sholat dengan niat sholat subuh. Dipegang ini dulu. Yang B, dia sholat tapi niatnya sholat qobliyah sebelum subuh. Nah, kemudian terbit matahari, waktu sholat selesai. Siapakah yang telah sholat subuh? A. Yang telah sholat subuh adalah A. Kenapa? Karena dia tadi niatnya sholat subuh. Baik. Berarti yang B dia harus mengqadha sholatnya, ya kan? Baik. Contoh yang ketiga, salah puasa. Si A puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan untuk diet. Niatnya untuk diet. Oke. Kemudian si B puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, niatnya untuk menunaikan kewajiban. Nah, baik. Apakah di antara kedua orang ini manakah yang telah menggugurkan kewajibannya? B. Kenapa? Karena dia puasanya niatnya untuk Ramadan. Paham Bapak? Paham Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ya. Ini dinamakan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada seseorang, ini masih kaitannya sama niat, al-umuru bimaqasidiha. Seorang melakukan niat untuk melakukan sholat, berniat untuk melakukan sholat. Kemudian ketika datang waktu sholat, dia tidak menghadirkan niat tersebut. Ketika takbiratul ihram, dia tidak menghadirkan niat tersebut. Apakah sah sholatnya? Sah atau tidak? Tidak. Ya. Jadi yang pertama kali niat itu dianggap ketika takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya, ada sholat jamaah. Imam dengan makmum. Setelah imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya takbir Allahu Akbar dengan niat yang sama. Nah, kemudian di tengah sholat, makmumnya ini membatalkan niatnya, batal. Kemudian dia ini membatalkan niatnya, memutus niatnya, tapi tetap mengikuti gerakannya imam. Nah,
Apakah makmum ikut sholat berjamaah bersama imam? Tidak. Kenapa? Karena dia telah memutus niat. Ya, telah memutus niat. Al-umuru bimaqasidiha. Kemudian yang berikutnya, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibudarkan dengan keraguan. Ada seseorang membersihkan, mencuci pakaiannya, tapi dia tidak tahu najisnya ada di mana. Orang mencuci pakaiannya, niatnya supaya pakaian ini suci, bersih. Dia tidak tahu najisnya ada di mana, tapi dia berniat untuk menghilangkan najisnya. Pertanyaannya adalah, jika orang itu sholat dengan baju tadi, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan dia tidak bisa diselesaikan, dibudarkan dengan keraguan. Jadi ketika nyuci dia yakin najisnya hilang. Seperti itu. Kemudian kembali lagi, saya balik lagi ke kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Ada seseorang datang melihat fakir miskin. Okay. Dia melihat fakir miskin. Kemudian dia kasihan sama si fakir miskin ini. Akhirnya dia berniat untuk memberikan hartanya sebagai sodakoh. Sebagai apa? Sodakoh. Ingat, berniat memberikan hartanya sebagai sodakoh. Kemudian setelah 1 tahun ternyata dia kena wajib zakat. Bolehkah sedekah yang dia keluarkan dulu diniatkan sebagai pemberian zakat? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena niat yang pertama kalinya yang dianggap sebagai apa? Sedekah biasa, sebagai sedekah biasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara kita menggunakan kaidah-kaidah ini. Jadi bukan hanya sekedar belajar, kita menghafalkan al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyak, tidak, tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya akan lengkapi keterangan kemarin tentang al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini kaidah yang ketiga. Kemarin saya akan lengkapi lagi supaya tambah paham. Al-masyaqqah, sebuah kesulitan dalam melaksanakan beragama, sebuah kesulitan dalam masalah agama. Tajlib akan mendatangkan kemudahan. Ini kaidah. Jadi ketika seorang dibebani Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat, ternyata tidak bisa. Ternyata tuntutan menjalankan syariat ini terkendala dengan kesusahan atau masalah yang dialami. Maka dia berhak mendapatkan kemudahan. Itu maknanya al-masyaqqatu tajlibu at-taysir.
Saudara-saudara yang rahmati Allah Ta'ala, contohnya apa? Orang sholat, perintahnya di dalam Al-Quran bagaimana? Wa qumu lillahi qanitin. Orang sholat itu perintahnya disuruh berdiri sholat itu. Duduk atau berbaring itu datang setelah orang itu tidak mampu untuk berdiri. Ya. Berdiri secara utuh tegak itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Sholli qa'iman." Jadi selama kita mampu untuk berdiri, maka berdirilah. Tidak boleh kita duduk atau setengah berdiri atau yang lainnya, atau bersandar sholatnya, tapi berdiri dengan kaki dia sendiri. Berdiri di dalam sholat merupakan rukun yang mana apabila tidak bisa didatangkan, maka bisa didatangkan dengan cara yang lainnya. Kemudian apa kaitannya dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir? Kesusahan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya, dalilnya di Al-Qur'anul Karim, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan atas diri kalian. Nah ini saudara-saudara, Islam itu datang dengan kemudahan. Dalam hadis Nabi SAW, inna dina yusrun walam yusadad din ahadun illa ghalabahu wasaddidu wa qaribu. Sabda Nabi SAW, agama ini adalah mudah dan tidak ada orang yang mempersulit agama ini kecuali agama itu akan mengalahkannya. Ya. Maka saudara-saudara, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan dalam beribadah. Itulah kaidah yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Maka kenapa ada sholat duduk, ada sholat berbaring, ada sholat sambil isyarat dan lain sebagainya? Ini menunjukkan bahwa agama ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun, dan yang demikian itu hanya ada dalam Islam. Agama lain tidak memilikinya. Dan inilah agama fitrah, agama nurani. Jadi agama yang tidak memberatkan. Coba saudara-saudara, kalau kita lihat di sekeliling kita, kalau orang Islam meninggal dunia, itu tinggal kasih kain kafan saja, dikuburkan. Ya. Kalau di agama yang lain mesti dibakar, dan itu biayanya mahal sekali. Kalau di agama lain, ya mesti diberikan peti, ya, dihias terlebih dahulu secakep mungkin, secantik mungkin. Bahkan istilahnya merias, ya, jenazah itu membutuhkan biaya yang luar biasa, ya, membutuhkan biaya yang luar biasa. Tapi lihatlah agama Islam, ketika meninggal, yakni harus disegerakan jenazahnya, dikubur dengan kain kafannya, dan kain kafan itu diusahakan adalah kain kafan yang cukup untuk diri dia, tidak berlebih di dalam kain kafannya tersebut. Ya, tergantung daripada kebutuhannya. Kemudian contoh yang lainnya lagi, yakni di dalam Islam, ya, itu ketika orang berbuat dosa itu cuma disuruh istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Di dalam agama sebelum datangnya agama Islam, ketika orang berbuat dosa disuruh membunuh dirinya kalau mau bertobat. Ya. Ini kemudahan-kemudahan yang ada dalam agama kita ini. Setumpuk segudang kemudahan ada di dalam ajaran agama kita ini. Maka tidak boleh seorang mempersulit dalam beragama. Ya, seperti yang hadis yang saya katakan tadi, agama itu mudah dan tidak boleh dipersulit. Siapa saja yang mempersulitnya, maka dia akan hancur dengan agama tersebut. Orang yang mempersulit agama jatuh pada kelompok yang namanya ifrat wa tafrid. Ifrat adalah kelompok yang terlalu ke kanan, tafrid adalah kelompok yang terlalu ke kiri. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah datang di tengah-tengahnya, tidak mensulitkan
banyak orang, semampunya dia laksanakan. Contoh kemudahan-kemudahan di dalam ayat Al-Quran ini, yuridullahu bikumul yusra, banyak sekali. Salah satu contohnya, ya, orang yang tidak bisa membayar hadiyu, menyembelih kambing ketika musim haji di Mekah, bagi haji tamattu dan qiran, ya, apa coba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka? Ada orang hajinya haji tamattu sama haji qiran. Salah satu ritualnya adalah menyembelih kambing di Mekah, ya. Ternyata orang ini sampai di sana kehabisan duit, tidak bisa melaksanakan ritual ini. Gantinya Pak? Puasa berapa hari? 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halamannya, ya. Tidak semua orang bisa nyembelih kambing. Nah, ini terutama mahasiswa, mau haji mahal, sampai sana harus nyembelih kambing lagi, tidak ada duit. Maka itu contoh kemudahan, Allah mudahkan. Kemudian yang berikutnya, orang yang tidak bisa puasa di bulan Ramadan karena udzur yang syar'i, ya, apa gantinya? Menggantinya di bulan lain, menggantinya di bulan lain. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, halaktu, aku celaka ya Rasulullah, aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Kemudian halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau para ulama berbeda pendapat, kalau menggaulinya sekali 2 bulan berturut-turut, tapi kalau dalam waktu itu berkali-kali bagaimana? Tapi dalam mazhab fikih tidak, sekali dalam 1 hari dihitung dianggap sekali, gitu ya. Tapi kalau besok harinya ngulang lagi bagaimana? Itu beda lagi, 2 bulan lagi. Kemudian saudara-saudara, apa yang dikatakan? Kalau begitu kamu puasa 2 bulan, kata Nabi SAW. Aku tidak puasa sebulan saja tidak mampu ya Rasul. Bagaimana puasa 2 bulan? Tambah celakanya itu. Ini namanya orang yang tidak tahu diri, gitu kan. Akhirnya setelah itu kata Nabi SAW, kalau itu sedekahlah kepada 60 orang miskin. Ya Rasulullah, aku ini orang yang paling miskin di kampung itu. Sudah ambil ini korma ini, gitu kan. Ya, subhanallah, itu betul-betul seorang nabi. Saya kemarin ceramah, yakni kalau mau jadi guru, mau jadi pengajar, mau jadi apa saja, contoh itu Nabi. Bukan hanya berkata Nabi itu, berucap, tapi Nabi SAW itu mampu memberikan solusi. Mampu memberikan solusi. Lihat, ini yang di hadapannya ini orang miskin, diambil 2 keranjang kurma nih, ambil. Ya, itu baginda Rasul SAW. Itu akhlak yang mulia. Nah, kalau kita menjadi seperti Nabi SAW, maka kita menjadi seorang, ya, guru yang dicintai oleh umatnya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ayatnya apa? Yang lainnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini kesusahan. Ya, itu dalilnya.
Wa ma ja'ala 'alaikum, dan Allah tidak menjadikan atas diri kalian di dalam agama ini dari haraj. Saudara-saudara, Nabi itu mengerti bahwasanya umatnya itu akan mencapai miliaran. Maka ketika beliau haji dengan para sahabatnya, dan para sahabatnya bertanya pada waktu itu, selalu mengatakan, lakukanlah, terserah kamu, lakukanlah, terserah kamu. Ini kaidah diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti, maksudnya Nabi mengatakan demikian, nanti kalian akan mendapatkan masalah yang lebih daripada saat ini. Benar? Masalah perkemahan jadi masalah sa'i, tawaf jadi masalah, tidak mampu menampung. Tempat sa'i tidak mampu menampung. Mabit di Mina tidak mampu menampung. Coba saudara-saudara, kalau seandainya tempat sa'i itu seperti zamannya Nabi, kayak apa? 5 juta orang numpuk di situ, seperti apa? Coba kita bayangkan kalau tempat sa'i, Safa dan Marwah seperti zamannya Nabi, akan terjadi apa? Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya tempat orang berkemah mabit di Mina itu tidak diperluas? Wah, jamaah sekalian yang pernah haji akan tahu betapa sulitnya mabit di Mina, sangat sempit. Kemudian ada fatwa ulama memperluas Mina itu dengan sebutan Mina Jadid, Mina baru, dan terus diperluas, bahkan ada sebuah rencana. Jadi tempat sa'i itu berlapis, bertingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Dulu sebelum ada jembatan Jamrah, tempat melontar batu, itu setiap musim haji, setel TV mesti ada insiden, meninggal, kecelakaan, kepalanya bocor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tempat melontar cuma satu, sementara yang datang jutaan. Nah, ini maksudnya Nabi SAW ketika datang bulan haji, ditanya oleh para sahabatnya, if'al, lakukan, tidak ada larangan bagi kalian. Menunjukkan agama ini tidak kaku. Maka saudara-saudara, ketika saya menerangkan manasik haji, ya, ada teman-teman yang kadang-kadang menginginkan manasik haji karya Syekh Albani, karya Syekh Fulan, sementara di sana tidak diterangkan kondisi-kondisi darurat. Bagaimana mensikapinya? Tentunya tidak akan bisa seorang yang tidak mempelajari kaidah ini untuk menjawab masalah haji. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dalilnya dari sunnah. Apa dalilnya dari sunnah? Innama bu'ithtum muyassirina walam tub'athu mu'assirina. Sesungguhnya kalian ini diutus muyassirin, memberikan kemudahan. Bukan kalian itu diutus untuk memberikan kesusahan. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat dan hadis ini, saudara-saudara, bapak-bapak semuanya, ini adalah landasan lahirnya kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu mendatangkan sebuah kemudahan dalam beragama. Apa yang menyebabkan at-takhfif, kemudahan,
keringanan dalam beragama ini. Kita berikan contoh. Yang pertama adalah as-safaru, safar. Ya, tulisannya itu as-safar. Contohnya apa? Ketika seorang safar boleh dijamak salatnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yakni ketika orang berniat safar tidak mesti meninggalkan kotanya, sudah boleh dijamak safarnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh dijamak safar apabila sudah tidak terlihat kampungnya. Ya. Jadi kalau orang pergi naik pesawat, ya, jamaknya kapan? Ketika sudah terbang meninggalkan Jakarta, kalau orang Jakarta. Tetapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika seorang itu berniat untuk safar, udah boleh langsung dia menjamaknya. Seperti kejadian yang terjadi, seorang mau pergi umrah, ya, yakni pesawatnya jam 1 atau jam 2 dari Jakarta ke Jeddah, maka boleh dia sholat di tempat itu, sementara dia orang Jakarta. So, boleh dia sholat di tempat di Bandara Soekarno-Hatta atau di Cengkareng, meskipun dia belum meninggalkan negerinya. Kenapa? Karena kalau kita sholat di pesawat, di atas pesawat, masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Susah. Orang segitu banyaknya lalu lalang kita mau sholat, ya kan? Wudunya susah, gerakannya juga susah, sujudnya bagaimana, dan lain sebagainya. Maka di situ seorang ketika azan zuhur di Cengkareng, dia sholat langsung, dia jamak. Dia jamak sholatnya. Namun apakah boleh seorang menjamaknya tanpa mengkosornya? Boleh mengkosornya dan juga boleh tidak mengkosornya. Tetapi kalau mengkosornya itu lebih baik karena dia sudah mengambil uzur masyaqqah, kesusahan yang namanya safar, ya. Jadi yang pertama, sebab terjadinya takhfif itu karena safar. Sebelahnya karena al-marad. Al-marad itu apa? Sakit. Al-marad artinya sakit. Seorang sakit boleh mengerjakan kemudahan-kemudahan beragama. Contohnya banyak sekali. Seorang yang sakit, yakni dia sholat dengan berbaring atau tiduran. Seorang yang sakit, dia tidak boleh atau boleh untuk menggantikan puasa pada hari-hari yang lain. Seorang yang sakit boleh ini, boleh itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang menyebabkan takhfif, ya, kita diringankan dalam menjalankan syariat ini, apa yang dinamakan ikrah. Apa yang dinamakan ikrah. Ikrah itu artinya dipaksa, ya. Seperti contohnya seorang disuruh menceraikan istrinya karena dipaksa, karena ada pistol di atas kepalanya, ceraikan. Nah, kemudian diceraikan. Nah, itu bagaimana? Itu boleh, ya, tanpa sebab, karena mukrah dia, karena dia lebih menyayangi nyawanya. Kemudian yang berikutnya anisyan. Anisyan ini lupa. Lupa itu juga menjadi sebab adanya keringanan dalam beragama. Seperti contohnya seorang lupa untuk melakukan sholat, maka ketika dia ingat, dia sholat, ya. Man nama an sholatin faqadhaha inda dzikriha. Siapa saja orang yang lupa menjalankan sholat, lupa betulan, bukan lupa-lupaan, maka dia berhak untuk mengqadha sholat tersebut ketika ingat, ya, ketika ingat. Pertanyaannya,
Kalau orang tidak lupa tapi malas, bagaimana saudara-saudara? Dosa kalau itu. Kalau orang lupa boleh, tapi kalau orang sengaja dosa. Dan tidak ada qadha bagi diri dia. Tidak ada qadha bagi diri dia. Kemudian contoh lupa anisyan, yakni makan di siang hari ketika Ramadan minggu pertama. Orang yang tidak biasa puasa di minggu pertama kadang-kadang lupa minum, lupa makan. Nah, ini boleh. Itu tidak membatalkan puasanya, tetapi ketika disengaja membatalkan puasanya. Kemudian al-jahl. Ya, al-jahl ini kealpaan, ketidaktahuan. Itu juga menjadikan sebab terjadinya kemudahan dalam beragama. Sebagai contoh, mohon maaf, yakni ketika orang bernikat dari Jeddah, bernikat haji atau umrah dari Jeddah, karena dia tidak tahu, dia mengikuti fatwa ulama yang ada di negeri ini, padahal ya hampir jumhur ulama mengatakan Jeddah bukan mikat, bukan tempat untuk memasang ihram atau haji. Ya, karena kealpaannya, karena kejahilannya, maka boleh. Itu namanya taisir, kemudahan dalam beragama. Kemudian karena an-naqs ini kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekurangan bagi wanita ketika haid. Kenapa wanita tidak wajib sholat jamaah? Karena wanita punya masa haid. Kenapa budak hamba sahaya tidak wajib untuk sholat Jumat? Karena mereka punya tanggungan untuk bekerja di majikannya. Ini namanya an-naqs, yakni kekurangan-kekurangan yang ada pada orang. Kemudian yang berikutnya, sebab terjadinya pengurangan, kemudahan dalam beragama ini adalah al-usru, kesulitan dan tidak bisa membeda-bedakan. Seperti contohnya, yakni orang membeli semangka, ya, membeli semangka, tidak tahu semangka ini manis atau tidak manis. Kalau sudah dibelah berarti harus beli. Berbeda kalau orang beli jeruk, ya. Kalau seandainya seorang beli semangka, mesti ala sikin, dicicipin dulu, maka semangka itu akan rusak. Betul begitu? Maka tidak ada orang yang jualan semangka kecuali diterka-terka, kocok-kocok lagi, ya. Kemudian yang berikutnya, orang beli durian, ya, beli durian 300.000 kayak depan Al-Sifat, ya. Tidak tahu ada yang lebih mahal lagi, 1 juta, itu durian apa itu? Nah, saudara-saudara, jarang sekali seorang pedagang, ya, yang mengatakan ala sikin, jarang. Ala sikin itu, ini teori dagang orang Arab. Jadi kalau mereka jual semangka, karena saking banyaknya semangka itu ala sikin, dipotong dulu, coba dulu, kalau manis silakan beli, kalau tidak manis buang saja. Jarang, apalagi BBM naik, ya. Jadi susah sekali. Ini kalau mau berapa durian, berapa semangka yang ini tidak bisa. Nah, jual beli yang seperti ini kan susah, ya. Tidak boleh kita mengatakan setelah kita beli semangka, begitu dibuka, wah ternyata tidak ada rasanya, dibalikin lagi, diminta duitnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kasihan tuh pedagang, bawa pakai motor, bensinnya naik, ya kan? Kemudian orang beli durian, begitu dibelah duriannya, dibuka, dicicipi, tidak manis, dibalikin lagi, rugi itu, ya. Nah,
Di sini biasanya seorang menggunakan takhmin, kira-kira. Orang yang pintar saja. Orang yang pintar takhmin. Takhmin itu mengira-ngira. Dipukul-pukul, oh ini udah matang, oh ini tua, ini. Dan kadang-kadang tidak benar. Nah ini saudara-saudara yang rahmati Allah SWT, itu tidak bisa orang jualan semangka sama durian seperti tebak-tebak buah manggis. Kalau tebak buah manggis masih bisa dilihat, oh ini sekian isinya, pasti sekian isinya, karena ada tandanya manggis itu. Tapi kalau durian tidak bisa isinya berapa. Oh ini durian Medan, durian ini begitu dibuka ternyata tidak ada isinya, tapi baunya ada. Nah ini namanya al-usru, kesulitan, ya, wa umumud balwa. Kemudian yang berikutnya apa namanya, seorang jualan daging kambing atau daging sapi, ya kan, setelah disembelih ternyata masih ada darah yang menempel. Kita minta bersihkan, darah itu nempel di daging. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak bisa. Darah itu nempel di daging. Apakah darah itu haram? Tidak. Darah itu tidak haram. Darah yang nempel di daging yang sulit dikeluarkannya itu tidak haram. Nah ini saudara-saudara, apa namanya, yang menjadikan Islam itu mudah, ya, Islam itu mudah. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqah itu kesulitan. Ada al-masyaqqah yang bisa mendatangkan kemudahan, ada al-masyaqqah yang tidak bisa mendatangkan kemudahan. Kesusahan, ya, al-masyaqqah itu artinya kesusahan. Ada kesusahan yang bisa mendatangkan kemudahan, ada kesusahan yang tidak bisa mendatangkan kemudahan. Ana berikan contoh, saya berikan contoh. Kesusahan yang tidak bisa mendatangkan kemudahan. Datang bulan Ramadan, wah saya mau buka sajalah, ini sudah lapar ini. Kan ini kan al-masyaqqah, dalil pakai kaidah ini dipakai. Ini lapar ini, lapar. Dia gunakan kaidah ini untuk berbuka puasa. Kalau ternyata tidak kuat, ya jangan dipaksa. Ini kan banyak ini. Ini rupanya kaidah ini belum sampai ke kita. Ternyata amalannya sudah ada. Ya, amalannya sudah ada. Orang diajak puasa alasannya, wah jangan. Ini kalau siang hari lapar tidak bisa kerja. Al-masyaqqah, keberatan, kesusahan yang namanya lapar itu sebuah kelaziman dalam berpuasa. Kalau puasa ya lapar, kalau tidak lapar ya tidak puasa. Kelaziman. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jenis ibadah yang namanya puasa, yaitu menahan makan dan minum yang mengakibatkan lapar. Jadi masyaqqah yang seperti ini tidak bisa dipisahkan dari kewajiban seseorang. Kalau ada kewajiban puasa, ya lakukan. Jangan ada orang mengatakan demikian. Sudahlah, kalau ibadah asal jangan puasa, terserah sajalah. Kalau puasa saya nyerah. Bisa tidak puasa diganti dengan yang lain? Tidak bisa. Selama orang itu mampu melaksanakannya. Nah, kata-kata tidak mampu untuk melaksanakannya, ini biasanya hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, kesulitan yang tidak bisa pisah dari kehidupan seseorang. Haji ke Mekah apa ke Kediri, Pak? Hah? Ya. Jangan haji di Mekah, di Kediri ada Ka'bah di sana. Hah? Kalau ke Mekah mahal tiketnya, $2.000, $2.500, belum visanya $5.000. Tiket sama visa sudah $7.500, belum hotelnya, belum ininya, total 300 juta. Masya Allah. Enggak, diganti hajinya. Hajinya diganti saja, atau di JIC sana, di JIS, Jakarta International, ya. Atau diganti di sana. Tidak bisa. Kan mudah, Ustaz. Kaidahnya mengatakan al-masyaqqah
masyaqqatu tajlibu taisir, ini tidak bisa. Ini namanya masyaqqah yang tidak bisa mendatangkan kemudahan. Karena apa? Lazimnya ibadah haji adalah di Mekah. Kita beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan uang pergi ke sana. Gitu. Itu lazimnya ibadah haji. Bukan ibadah haji itu artinya kita bisa pergi ke Lombok, bisa pergi ke Bali, bisa pergi ke Kediri. Yang penting pergi saja di sana bikin Ka'bah-Ka'bahan, ya kan? Atau ke Pondok Gede sudah tidak ada Ka'bahnya di sana, ya kan? Bagaimana itu? Itu tidak masuk dalam kaidah ini. Maka saudara-saudara, seseorang yang memahami kaidah ini, ya akan paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesusahan itu untuk ujian seorang hamba, akan tetapi kalau kesusahan itu bisa digantikan maka Allah gantikan, tapi kesusahan itu apabila tidak bisa digantikan maka Allah tidak menggantikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Iya. Salam. Iya. Sujud kedua. Iya. Kemudian selanjutnya bacaannya dia ikut selesai bersama orang-orang yang berjawab duluan, jadi saya kurang tahu dia bagaimana kondisi seperti itu, ibadahnya seperti tanpa ilmu agama. Al-jahl. Ya, itu masuknya al-jahl, jadi tidak mengerti, ya. Tidak mengerti tentang masalah agama. Pertama, kalau orang itu masuk di dalam kategori al-jahl, ya, sholatnya sah, tapi yang tahu mesti dikasih tahu. Jadi batasannya adalah ruku', batasnya adalah ruku'. Kalau ternyata dikasih tahu, kemudian dia tidak mau terima, nah itu baru sholat dia tidak sah, gitu ya. Pertama kali kita mendapatkan hal ini, kita kasih tahu. Seperti halnya contohnya yang viral waktu sholat Id kemarin, itu ketika sholat Id, takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua 5 kali, gitu. Karena ini para pemuda-pemuda ini tidak biasa mengikuti sholat Id dan tidak mengerti, maka ketika imamnya takbir, dia ruku, Allahu Akbar lagi, sampai akhirnya ya 7 kali takbir, dia bingung, kok perbuatannya ini tidak sama dengan jamaah yang lain, ya. Ini ada. Nah, ini bagaimana? Ini namanya al-jahl. Nah, ketika dia tidak tahu tata cara sholat Id dan belum ada yang mengajarinya, maka sholatnya sah. Tapi ketika tahu, maka sholatnya bukan tidak sah, ya. Kalau dia semama dia tahu, tapi dia tidak melakukan takbir itu, sholatnya sah saja, tapi mungkin pahalanya berkurang karena dia luput daripada sunnahnya. Kemudian contoh-contoh yang lainnya banyak sekali, yakni seorang yang memang tidak mengerti tentang masalah sholat, kemudian dia sholat, ya seperti contohnya seorang yang baru masuk Islam, itu tentunya sangat dekat sekali dengan al-jahl, karena ketidaktahuan dia dengan hukum-hukum Islam. Maka orang yang seperti ini mengamalkan, melaksanakan apa yang dia tahu saja, seperti itu. Iya, ada pertanyaan lainnya? Pertanyaan? Iya, silakan, monggo, silakan. Disampaikan bahwa semua tergantung perbuatan, tergantung niat. Contoh kita ini
impornya ke masjid A, kita niatkan nih. Iya. Dalam perjalanan kita berubah ke yang lain, contohnya sampai sini. Nah ini niat itu dia dibatalkan atau bisa dirubah secara otomatis atau bagaimana Pak? Iya, niatnya untuk sholat di masjid itu. Sholat. Kalau ke masjid yang satunya sholat lagi. Nah, satunya ini, yang tadi ke masjid. Iya. Tapi ternyata dalam perjalanan terjadi sampai belok ke sini, karena di sini ada hajian. Oh begitu ya. Iya, sholat niat itu bisa berubah dalam waktu pelaksanaannya. Seperti halnya contohnya bukan hanya niat pergi ke masjid saja, yakni ketika seorang ya sholat munfarid sendirian, ya, kemudian ada makmum yang datang masbuk, kemudian makmum itu bermakmum, orang yang datang terakhir itu bermakmum dengan orang yang sholat sendirian tadi, maka dia boleh merubah yakni niatnya dengan sebagai imam, ya, itu boleh, ya. Dan itu tidak masalah asal tidak mengganggu, asal tidak merubah jumlah rakaat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dia, dan juga tidak menguranginya, tidak masalah. Apabila seorang yakni mau pergi ke masjid, ya, kemudian ternyata ada dua masjid, yang satu ada pengajiannya, yang satu tidak ada pengajiannya. Kemudian dia berubah kepada masjid yang ada pengajiannya. Nah ini berubah seperti ini adalah berubah pahala, ya, berubah pahala. Kalau sholat saja berarti dapat pahala sholat saja, tapi kalau ngikut pengajian sama sholat di situ berarti dua, sholat berjamaah sama pahala kajian. Jadi berubah kepada yang terbaik gitu ya. Yang tidak boleh ketika mau pergi ke masjid yakni dirubah untuk pergi ke tempat yang lainnya, ya kan, ya, izinnya sama istrinya, anak mau ke masjid dulu, kemudian sampai tengah jalan belok kiri gitu kan, atau belok gang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan, ya, kemudian habis itu lama sekali istrinya nunggu-nunggu, ternyata tidak ke masjid. Nah ini yang tidak boleh gitu. Tidak dibenarkan hal itu. Tapi selama niatnya dua-duanya adalah baik dan ada kebaikan yang lebih, maka tidak masalah dia mengambil kebaikan yang lebih. Seperti contohnya ada imam. Syarat imam ini ada pada seorang ini. 5 syarat imam adalah. Kemudian ada lagi seorang imam lagi di sebelahnya. Setelah kita timbang-timbang, ternyata syarat yang pertama itu lebih banyak, maka kita dahulukan orang yang pertama. Salah satunya syarat imam itu paling tua penduduk setempat, kemudian orang yang paling lama hijrahnya, yang paling lama Islamnya, paling fasih bacaan Al-Qur'annya, dan lain sebagainya. Ada semua pada orang ini. Kemudian yang satunya ada semua pada orang ini, akan tetapi kurang tua usianya, kurang lama Islamnya, maka diajukan yang pertama tentunya. Nah itu seperti itu ya. Jadi ketika sah dua-duanya kita bermakmum dengan orang ini sah, tapi ketika kita ajukan orang yang pertama, maka itu lebih baik, lebih baik ya. Seperti contohnya saya dengan penduduk asli di sini, saya sengaja mundur. Kenapa saya sengaja mundur? Pertama, melihat usia, mungkin saya masih lebih muda. Yang kedua, saya bukan penduduk sini, ya kan? Terus yang berikutnya, saya bandingkan diri saya ketika masih lebih muda, berarti tuan dia Islamnya, maka dimajukanlah orang ini. Kenapa? Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Ya. Jadi dalam imam mengimami ini, yakni di situ ada ketentuannya.
Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita semuanya, berikan manfaat pada ilmu yang kita ajarkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dari orang-orang yang sakit di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan memudahkan semua urusan orang-orang yang susah di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.